Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Sekarang Mari akan tarik kartu orakelnya untuk membaca energi dia, pikiran, perasaan dari seseorang yang kemarin itu meninggalkan kamu, gitu ya, menghilang dari hidupnya kamu, bilang putus, bilang pisah sama kamu, gitu ya, atau ghosting kamu. Tapi kini dia datang lagi gitu ya. Kita cari tahu kenapa dia datang gitu ya. Atau bagaimana energi yang dia bawakan ketika datang lagi saat ini di hidupnya kamu gitu ya. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, langsung saja kita mulai. Energi dia seseorang yang pernah pergi, namun hari ini, saat ini datang lagi. Oke, jadi dia bilang ketika dia ninggalin kamu itu, aduh hidupnya tuh kosong banget. Hidupnya itu tuh hampa banget. Gitu ya. Jadi ternyata sejauh apapun dia berusaha untuk menghindari kamu, mengelak dari perjumpaan dengan kamu gitu ya. Pada akhirnya rasa hampa di dalam jiwa itu mendorong dia, menarik dia untuk datang lagi sama kamu. Jadi dia tuh gak kekeh ya, dia tuh gak kuat, dia tuh gak mampu sebenarnya menurut dia ya, dia tuh gak mampu jika harus melalui hari-hari tanpa dirimu. Anyep gitu ya, nggak bahagia aku. Nah gitu, aku nggak bahagia kalau aku tuh harus ngelalui jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu tanpa terkoneksi, tanpa terhubung gitu loh. Ada yang kurang kalau belum mendengar suaramu, nggak enak makan kalau belum denger tawamu gitu ya, nggak nyenyak tidur kalau belum melihat wajahmu gitu loh ya. Ada kesepian yang menyerang dia di tiap malamnya dia. Ini bisa kayak rasa sepi di keramaian jika tanpa kamu. Makanya datang lagi, nggak usah heran. Ya, sok-sokan mau ninggalin ya, sok-sokan mau bikin jarak gitu ya, sok-sokan bilangnya putus, pisah, cerai gitu kan. Tapi dia terkapar dengan keputusannya dia itu ya. Dia menyesali keputusannya dia itu. Gitu ya. Jadi di sini bilang ya dia sedang kayak ini entah memang kalian ini sebenarnya sama-sama sudah spiritualis gitu ya, atau kamu yang duluan masuk ke dunia spiritual. Jadi ini kayaknya hubungan kalian tuh nggak main-main ya. Nampaknya hadirnya kamu tuh ini kayaknya bukan hadir secara fisik saja sesungguhnya, bukan hadir secara material ketubuhan saja sebenarnya, tetapi juga di sini kalau Mari lihat ada tarikan jiwa yang sangat mengikat ya, yang sangat kuat ya antara kamu dengan seseorang ini. Nah kayak gitu. Ya, jadi kayaknya kamu ini mengkontaminasinya dia juga untuk naik kesadarannya ke yang lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi mungkin kamu ini apa yang kamu lakukan itu tuh ke dia tuh dilakukan itu tuh dari hatinya kamu gitu ya, bukan hanya sebatas dari pikiran yang mempertimbangkan untung rugi atau mempertimbangkan hanya sekedar ingin mendapatkan pengakuan kalau kamu tuh orangnya baik, kalau kamu tuh orangnya menyenangkan gitu ya. Enggak. Tapi apa yang kamu lakukan ke dia itu pancaran dari jiwanya kamu, dan itu yang ditangkap oleh jiwanya dia gitu. Jadi di sini tuh dia bisa kayak juga mikir ya, kenapa ya? Apalagi ini bagi dia yang bolak-balik on off sama kamu. Ini datang itu pertanyaan di kepalanya dia. Kenapa ya aku ini sekuat apa berontak pengen jauh dari kamu, tapi kok aku tertarik lagi sama kamu. Kamu hadir dalam mimpiku, kamu hadir mengacaukan pikiran tenangku,
kamu bikin dadaku berdegup dengan kencang gitu ya. Ada apa ini gitu. Jadi datang pertanyaan-pertanyaan yang lebih tinggi gitu ya tentang relationship-nya kalian. Jadi ada tarikan-tarikan spiritual di sini, karmic relationship kah namanya atau apa, twin flame kah, soulmate kah gitu ya. Nah gitu. Jadi dia pun penasaran ke dirinya dia, makanya dia ini cari tahu nih. Mungkin saat ini dia lagi cari tahu tentang twin flame gitu ya. Mungkin dia juga saat ini sudah nonton atau lihat-lihat YouTube tentang spiritual, tentang tarot. Gitu ya. Tarot ini kan juga bagian dari praktek spiritual ya. Nah, jadi bukan kamu aja yang nonton tarot-tarot kayaknya, dia pun seperti itu gitu ya. Untuk cari tahu apa nih gitu ya. Nah, di sana. Jadi tidak main-main ini kalian. Jadi bukan hanya sebatas senang ngeseksnya gitu ya, happy jalan-jalannya, makan-makannya atau apa gitu ya. Tapi ini kalau Mari bilang sih bahagia ya. Kalian ini sudah melampaui kesenangan, sudah masuk ke kebahagiaan. Nah, di situ ya. Makanya begitu kamu tidak ada, mati dia separuh perasaannya dia. Nah, jadi bisa kalian ini twin flame ya. Nah, kayak kita. Kamu dan dia twin flame. Nah, jadi dia bilang gini, aku nih kayaknya berat banget ini. Tahu dia ada yang kacau di dalam dirinya dia. Gitu ya. Jadi kayak cinta yang dia cinta yang dia miliki di dalam hatinya itu tuh agak sulit ini untuk dia ekspresikan dengan kamu, kepadamu. Dan itu pun satu hal yang cukup menyiksa dia. Gitu ya. Jadi dia bilang sebenarnya dia ingin memperlakukan kamu tuh dengan super baik. Sangat amat baik. Tapi begitu masuk ke dunia prakteknya, bingung dia. Gitu ya, bingung dia. Jadi kalau misalnya kamu tuh menjumpai seseorang ini kok agaknya dingin sama kamu, kaku sama kamu, itu dia boleh jadi sedang frustrasi gitu ya. Aku pun gak mau yang seperti ini sikapku. Maunya aku tuh banyak ngobrol sama kamu, banyak pelukan sama kamu, banyak ciuman sama kamu. Gimana tuh ekspresi-ekspresi sayang? Pengennya tuh banyak hadir dalam hidupnya kamu, nolongin kamu untuk hal ini itu dan segala macam gitu ya. Tapi ada yang menahan di dalam diriku ini, gitu. Aku nggak bisa, nampaknya aku tuh nggak bisa dengan mulus, dengan mudah mentransfer apa sih, sedalam mana sih cintaku ini untuk kamu. Ada masalah di situ katanya. Ada masalah dengan dirinya dia. Bukannya kamu tidak welcome ke dia, mungkin kayak gitu ya beberapa. Bukannya kamu tidak welcome ke dia, atau jangan-jangan memang di situ kamu pun agaknya kaku-kaku juga ya. Coba cek dirinya kamu, gitu ya. Coba cek dirinya kamu. Kadang-kadang kita mau kayak gitu tuh. Kita mau menutupi dirinya kita, sama, kurang lebih sama. Padahal kita cinta sama seseorang, tapi kita menutupi dirinya kita, gitu ya. Kita tidak sebegitu leluasanya menjadi diri kita sendiri, dan itu akhirnya mengkontaminasi orang lain. Apalagi kalian jangan main-main. Ini kalian sedang bercermin ini. Bagaimana kamu memperlakukan dia, begitu pula lah dia akan memperlakukan kamu. Nah gitu ya, jadi telisik juga diri sendiri ya. Kenapa dia pergi kemarin? Jangan-jangan memang kamu agak menyulitkan di situ. Ini Mari menyampaikan ini bukannya mau nyalah-nyalahin kamu ya, ngejorok-jorokin kamu ke jurang guilty ya. Tidak, hanya ajakan untuk coba cek diri. Karena ini udah spiritual, hubungannya hubungan spiritual. Gitu loh. Jadi kamu kurang lebih akan sewujud dengan dirinya. Sadari pikiranmu, sadari perasaanmu. Gitu ya. Sadari pikiranmu, sadari perasaanmu, karena itulah nanti yang akan tercermin dari tingkah lakumu. Jangan-jangan kamu defensif.
Sehingga dia akan mencontoh kedefensifannya kamu, gitu ya. Kamu kaku, ikut dia juga kaku, serba salah juga jadinya, gitu loh. Tapi bila kamu sudah menunjukkan kasih sayangnya kamu secara utuh ke dia, tentu keutuhan di sini tuh bukan keutuhan modelnya Dewa Dewi ya, enggak, keutuhan sesuai dengan dirimu, kemampuanmu, gitu ya. Jika kamu sudah menunjukkan kasih sayang yang utuh untuk dia, itulah alasan makanya dia ini bolak-balik dalam hidupnya kamu. Separuh jiwaku tuh hilang gitu, karena kamu sudah memang menyentuh dia dari sisi jiwanya, gitu loh. Jadi mungkin hanya sebatas ini nanti waktu ya untuk dia mencontek kamu. Nah, jadi begitu. Kamu mau apa dalam relationship ini? Mau ingin bahagia bersamakah? Mau ingin kasih sayang yang lancar, mulus kah? Terasa indah kah? Atau kamu maunya apa? Trigger dia. Praktekkan ke dia. Jadi jangan bilang bahwa kebaikannya kamu selama ini tuh, usaha-usahanya kamu selama ini tuh berbuah sia-sia. Enggak. Buktinya setelah dia pergi dia datang lagi ya. Nah, kayak kita. Oke, mungkin kesabaran ya, kesabaran, dan jangan-jangan di sini kamu tuh sedang diajar juga unconditional love. Ya udah, belajar aja. Nanti dia akan mencontoh kamu kok. Kamu baik, dia akan baik. Kurang lebihnya kayak gitu, ya, kurang lebihnya kayak kita. Nah, di sana. Gini, aku nggak pernah mau ninggalin kamu loh ya. Tak ada terbersit di kepalaku ini sebenarnya mau ninggalin kamu. Ini makanya mari bilang, cek juga diri. Cek juga dirinya kamu. Gimana caranya kamu bersikap ke dia. Gitu, ya. Apakah kamu sering ngambek? Apakah kamu tuh sulit dipuaskan? Apakah kamu tuh masih punya trauma, ketakutan tentang peristiwa apalah gitu dari masa lalunya kamu? Itu terpancar dan teraplikasi, terfotokopi ke dia. Nah gitu ya. Ketika dia pergi mungkin kamu sakit. Nah, bagi kamu yang sakit ketika dia pergi kemarin itulah ya, butuh pengamatan lebih jauh terhadap dirinya kamu. Apalagi kalau kalian ini sudah rumah tangga loh ya. Nah, kalau untuk masih posisi pacaran, terserahlah. Nah gitu ya. Jadi dia bilang ketika dia diam dari kamu, ketika dia menjauhi dirinya dari kamu, rindu itu ya berkali-kali lipat sesungguhnya. Nggak kuasa sebenarnya itu ada jarak antara kamu dengan dia. Nggak mampu dia untuk melepaskan diri dari kamu, terlepas dari apalah model cintanya kalian ini ya. Mungkin beberapa tersandung pula di urusan, karena kalau ini twin flame ini mau ini ceritanya urusan yang satu sudah punya pasangan atau kedua-duanya sudah punya pasangan, ada perbedaan agama pula di situ gitu ya. Tapi biasanya tuh lebih banyak ke yang udah punya pasangan ya. Nah gitu. Jadi ketika kembali ke pasangan sah, ini dia bisa tuh ndak kekeh, bisa dia tuh ndak kuat. Nah seperti itu, rindu. Ingin bertemu, ingin bersatu. Rindu ingin bersatu. Nah gitu ya. Begitu terbentur sama moral, dia pergi dari kamu. Tapi begitu masuk dia ke ranah yang lebih halus dari bagian diri, yaitu jiwa, ini tak sanggup dia ya. Nah kayak kita. Jadi nggak ada niatan mau ninggalin kamu. Walaupun mungkin kondisi pertemuan kalian hari ini tuh bukanlah kondisi yang ideal ya untuk membangun hubungan jangka panjang, oke? Tapi pada kenyataannya nggak sanggup aku, gitu. Nah, ini dia lagi bingung berat ya, lagi bingung berat di sini. Dia kembali ke kamu itu bukan kembali untuk mencicipi apa-apa yang bisa dinikmati dari kamu, bukan
jauh lebih dalam, jauh lebih tinggi dari itu. Terserahlah pilihnya itu yang kayak gimana menurut kamu, satu hal yang sakral ya, lebih dalam kah, lebih tinggi kah gitu ya. Dia ini bukan hanya mencari kesenangan belaka, kesenangan sesaat dengan kamu gitu. Dia nampaknya bukan pula ya model pecundang yang penjahat cinta gitu ya, bukan. Nah kayak gitu. Jadi dia bilang, kok memang tidak bisa, bukannya ini memang orang-orang yang udah ketemu sama twin flame ini yang paham ya, gambaran-gambaran hubungan seperti yang Mari bacakan ini. Aku tuh bingung, apa sih, bagaimana sih caranya ini gitu. Jadi menerjemahkan perasaannya dia, pikirannya dia ke kamu tuh agak rumit. Nah gitu. Jangan-jangan bisa kalian ini saling-saling sama-sama menyakiti ya dalam hubungan. Tanpa disadari, padahal enggak mau nih, enggak ada seujung kuku pun ingin menyakiti ya. Tapi enggak tahu keluarnya ya kayak gitu aja. Gitu. Jadi ini biasanya orang-orang yang pernah menangis bersama gitu nih. Berpelukan itu bukan hanya berpelukan aku terangsang secara biologis gitu, tapi enggak. Ketika berpelukan itu bisa yang aku telah bertemu dengan diriku yang lain. Kok dalam banget ini. Masih hari Selasa ya, tapi udah dalam ya tarikan kartu tarotnya. Nah kayak gitu. Jadi sama-sama menderita mungkin kalian ya akan tarikan cinta ini ya. Atau setidaknya dia menderita gara-gara jatuh hati dengan kamu. Setidaknya seperti itu. Mungkin kalau kamu bisa aja beberapa nih belum sadar bahwa ini spiritual connection ya, beberapa. Mungkin ada beberapa ini Cici Mari ini ngomong opo kamu sih. Nggak karu-karuan. Mungkin kamu belum sadar, tapi ingat ya, hari ini kamu pernah melihat video Mari ini. Nanti suatu saat mungkin kamu akan paham. Nah kayak gitu. Jadi dia bilang, aku akan coba jadi orang yang lebih baik lagi untuk kamu. Jadi di sini dia pernah meninggalkan, kemudian datang lagi, memang ingin mencoba ya, ingin mencoba dengan sungguh, ingin mencoba dengan benar-benar segenap daya dan upayanya dia untuk bikin kamu tuh bisa membuka diri lagi ke dia. Nah, walaupun barangkali di situ kamu ada melakukan kekeliruan dan kesalahan, tapi di sini kalau Mari lihat dia tuh nggak akan secara langsung, entah karena dia sadar atau nggak sadar, tapi dia tuh nggak mau itu yang bilang ini salah lu, habisnya lu bandel sih, habisnya lu egois sih. Nampaknya nggak ada ungkapan-ungkapan keras yang seperti itu ya. Paling-paling dia ada apa nih di aku ya? Iya kok aku ngejengkelin ya? Kok aku ngamuk sama kamu kemarin ya? Kok aku marah-marah ya? Kok aku ninggalin ya? Jadi dia lebih kayak ngelihat ke dirinya dia tanpa untuk mau playing victim. Nah gitu ya. Makanya dia bilang, ini aku nih bingung nih sama sikapku nih. Ngapain aku ninggalin kamu kemarin? Ngapain aku marah-marah? Ya mestinya aku sabar, tapi kok kayaknya tombol ketidaksabaran itu terlalu cepat kutekan. Nah kayak gitu. Dan karena penilaian-penilaian terhadap diri itu, dia bilang, aku datang lagi ini tuh untuk mencoba lagi. Gitu ya. Yang tadinya kesusu buru-buru mau tekan tombol ngamuk, aku mau tahan diri dulu untuk jangan buru-buru. Untuk jangan reaktif sama kamu. Pikiranku ini harus aku arahkan. Kayak gimana caranya biar harmonis sama kamu. Biar happy sama kamu, biar hubungan kita itu nyaman biar hubungan kita itu nyaman gitu. Itu ya. Jadi kalau kamu mau membuka diri tetap kepada kehadiran seseorang ini, monggo silahkan.
bagi kamu yang mau. Tapi kalau bagi kamu yang tidak mau, mungkin kamu kayak ngerasa, wah ini pembacaan bukan untuk aku. Ya terserah aja gitu ya. Terserah. Tapi ya begitulah ungkapan hatinya seseorang ini yang pernah hilang kemudian datang lagi saat ini ke kamu. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik koin-koinnya untuk lebih memastikan. Jangan pula di sini kita uji-uji dadu gitu ya. Tanpa kita cari tahu ini apakah energi kamu dengan dia atau bukan gitu ya. Nanti kamu membuka diri pula sama orang yang memang brengsek. Memang ada sih orang brengsek di dunia ini gitu kan. Jadi sebelum kamu terjebak dalam pengulangan penderitaan, oke, kita tarik koinnya ya. Koin ini akan berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu, ini bisa inisialnya dia. Ini bisa zodiaknya kamu, bisa juga zodiaknya dia. Mari awali dari inisial P. Ada putih, ada puasa, ada purnama, ada pelangi. Kemudian di situ ada inisial J, ada jujur, jelas, ada di situ jalan, ada di situ jauh. Berikut ada inisial I, istimewa, kemudian ikan, ada infak ya. Berikut di situ ada inisial K, ada kata, kita, kalian, kami, kemudian kolam. Berikut ada inisial F, fanta, fisika, kemudian falak ya, faktor. Baik, berikut ditutup oleh inisial U, ada usia, usaha, umpan, ulang. Masuk kita ke zodiak ya. Di situ ada Scorpio, ada Cancer, berikut ada energi dari Libra, ada energi dari Leo. Oke, kalau dilihat dari ini, dari energi-energi ya, energi-energi yang bisa dipercayai juga ini kalau mari lihat ya. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa mari sampaikan. Sehat-sehat di sana, bahagia selalu, sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.